Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik, sebelumnya kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan dari semester 6 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Anisya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadila. Saya Gayatri Siti. Perkenalkan, nama saya Indri Polkira. Perkenalkan, nama saya Mati Wati. Nah, di sini kami mau melakukan praktik pembelajaran mata kuliah presentasi dan negosiasi yang diampu oleh Ibu Vidya Fatima SEMEI. Nah, di sini kami melaksanakan praktik pembelajaran mata kuliah ini di Yayasan Al-Kafi yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Medan Ampas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Sarah. Waktu dan tempat Kakak silakan. Tepuk tangan lah yang meriah. Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih kayaknya. Kalau lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kakak namanya Kak Sarah. Udah kenal belum? Nah, jadi kalau kalian lagi jumpa di jalan, kalian bisa tegur sapa, "Hai Kak Sarah," gitu. Rumah kakak di sebelah situ, di Gang Aman. Iya, dekat kan? Jadi kalian bisa mampir ke situ juga. Di samping gede Victor. Nah, di situ. Nah, di situ lah. Tinggal di situ anak-anak semua. Iya. Udah kenal kan? Baik, di sini langsung saja kakak menyampaikan materi itu ya. Berkenalku jujur. Tahu nggak? Jujur itu harus gimana sih? Siapa? Jujur itu apa sih maksudnya? Ya, berkata yang benar. Berarti jujur adalah fondasi dari kepercayaan dan keberhasilan. Jadi kita tuh harus berperilaku jujur untuk memulai apapun itu. Jadi kalau kita di mana-mana itu harus kayak dikasih kepercayaan itu kita harus jujur, jangan pernah berbohong, selalu amanah ya. Oke, next selanjutnya. Apa itu kejujuran? Nah, kejujuran adalah berkata dan bekerja sesuai dengan kenyataan. Maka aku tanya nih di sini, siapa sih di sini yang mau jadi ranking 1 di kelas? Semuanya tahu kan? Nggak boleh dalam berkata mau ranking 1. Jadi harus ada tindakan. Kalian harus itu namanya rajin belajar, kurang-kurangin mainnya, terus disiplin. Gitu ya, jangan mau ranking 1 tapi nggak pernah belajar, main-main terus. Nah, nyontek waktu ujian. Nah, di sini juga ada tuh, tidak berbohong, tidak menipu dan tidak menyembunyikan kebenaran. Jadi, kalau udah mau namanya ranking 1 itu, kalian harus kayak aku harus giatin belajarnya. Soalnya aku mau jadi ranking 1 di kelas. Jadi kalian nggak boleh tuh yang namanya nyontek. Siapa sih di sini yang ujian lagi sering nyontek? Ayo. Maaf mau yang jujur ya. Siapa di sini yang masih sering nyontek kalau ujian? Lihat tangannya. Masya Allah, nggak ada yang Nah, di sini ada juga dalil tentang kejujuran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 100.
jadi jujur kepada orang tua. Jadi misalnya itu kalian gini ya. Kalau misalnya disuruh orang tuanya, aku janji deh besok bangun tidur mau aku bantuin nyusun tempat tidur gitu misalnya. Nah langsung main HP kan? Itu dulu kakak sih ya jadi contoh. Ya kakak sering beri contoh kayak gitu. Siapa di sini tadi ya bangun tidur langsung benerin kasur? Gak ada nih. Kemana mas semua? Tadi di rumah bangun tidur ngapain? Main HP. Makannya jam berapa? Bangunnya jam berapa deh? Bener orang mana? Jam 6. Ya betul. Kalau ini seperti siapa namanya dek? Akil. Nah, seperti Akil waktu dicontoh ya, dia bangun tidur jam 6 walaupun agak terlambat ya. Dia bangun langsung sholat. Nah, itu anak yang baik. Siapa lagi di sini yang bangun tidur ada kegiatan yang bermanfaat? Iya, ya. Ini yang hadir. Oh, iya, paling belakang ya, yang paling belakang. Jadi siapa? Isya. Hah? Ida. Lagi? Yang lain? Lagi yang paling belakang? Siapa namanya? Dio. Nah, bangun tidur tadi ngapain? Baca buku. Kadang-kadang kak. Baca buku tadi baca buku apa ya? Lupa. Jadi apa yang udah didapat dari manfaat baca buku di pagi hari? Nggak tahu. Besok kalau lain kali baca buku itu harus diamati gitu. Itu udah rutinitas yang sangat bagus untuk di rumah ya. Selanjutnya orang itu di sekolah tidak mencontek mengembalikan mana yang bagian kita. Terkadang kita mau di sekolah itu sering tuh nemu pensil, nemu pulpen. Nah, sering kan? Jadi kalian tuh kalau udah nemu barang apalagi meja yang kita kenal ya, kayak ini kayaknya pulpennya si Ica misalnya gitu. Jadi kalian harus ini ya kembalikan ke Ica, jangan jumpa pulpen nih langsung dimasukin gitu ya. Oke. Yang ketiga itu di masyarakat, tidak menfitnah atau berbohong. Jadi kalau misalnya nanti ada jumpa temannya gitu kan, temannya ada ngambil jam punya tetangganya gitu, itu jangan diikuti. Terus jangan kayak dibiarin aja gitu, langsung kasih tahu aja gitu. Jangan kayak gitu ya, itu nggak bagus. Kasih tahu aja kalau pemiliknya gitu ya. Dan kali jangan dicuri, kalau bisa itu diminta aja gitu kan. Oke, next. Manfaat menjadi orang jujur. Yang pertama itu dipercaya orang lain. Yang kedua, hatinya benar. Tiga, keempat, oke, inilah manfaat dari kita jujur. Jadi kita tuh nggak ada ruginya gitu kalau kita melakukan kejujuran, karena dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke, next. Akibat dari kita jujur. Yang pertama,
merasa terima kasih gitu kan.